video roleplay. Aku Aisyah sebagai kepala ruangan. Halo, aku Disna sebagai dokter. Hai, aku Java sebagai perawat primer pagi. Yo, what's up? Saya sebagai Najib, dokter and nursing. Halo, aku sebagai perawat pelaksana 1, Nila Mariana. Halo, nama aku Gali, aku sebagai supervisi. Hai, aku Vira, aku sebagai perawat pelaksana 2. Halo, aku Fatma sebagai observer. Halo, aku Sadila Bata sebagai pasien. Saya Jaga Rahmat sebagai suaminya. Silakan para kepala ruangan untuk operan dengan menggunakan metode SBAS. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melakukan operasi dari pagi ke sore. Silakan perawat Java dan Niaza untuk melaporkan pasien di kamar 301 menggunakan metode SB. Baik, terima kasih. Saya akan melaporkan pasien di kamar 301. Untuk situationnya itu pasien atas nama Yudila, umur 28 tahun, masuk tanggal 2 Juni 2026. Hari ini perawat dari ke-1 pos operasi. Dokter yang merawat adalah Dokter Disna SPOD. Diagnosis medis pos operasi sesar. Atas indikasi ketuban pecah dini atau APD, masalah keperawatan saat ini nyeri akut belum teratasi, sedangkan risiko infeksi dan defisit perawat diri sudah terintervensi. Keluhan utama pasien saat ini adalah nyeri pada luka bekas operasi di bawah perut. Nyeri terasa di sayap sayap dengan skala 6 dari 10, hilang timbul terutama saat bergerak. Untuk backgroundnya, intervensi yang sudah dilakukan manajemen nyeri, mengajarkan tarik nafas dalam. Respon pasien mencoba melakukan namun skala masih yang kanan. Mobilisasi berhadap miring kanan kiri sudah diajarkan. Respon pasien masih takut karena nyeri. Riwayat pasien tidak ada riwayat alergi obat maupun makanan. Tidak ada riwayat pembedahan sebelumnya. Alat invasif yang terpasang infus RL 20 ppm di tangan kiri terpasang sejak kemarin, dan kateter urin atau kateter nomor 16, obat yang sudah masuk, injeksi Keterolak 30 mg intravena terakhir jam 8 pagi tadi. Untuk pengetahuan pasien dan suami saudara Jordi sudah memahami bahwa operasi berjalan lancar, namun masih minim pengetahuan tentang cara perawatan luka pasca SC di rumah dan penting mobilisasi dini. Asesmennya untuk pengajian terkini pada pukul 1.30, kesadaran operasi medis, kandungan vital, tekanan darah 120 keluar 80 mmHg, nadi 88 per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, pernapasan 20 per menit, skor nyeri 6, sedang sampai berat, tingkat kesadaran GCS 15, Braden skor 16, risiko rendah di kubitus, status restrain tidak terpasang, risiko jatuh skor MORS 35, risiko sedang, bed rest sudah terpasang, IVA skor 1, area infus bersih, tidak ada bengkak atau flebitas, status nutrisi, pasien sudah 100 jam 10. Tadi, diet bubur kasar habis setengah porsi, kemampuan eliminasi output urin melalui kateter 400 cc per 6 jam. Warna kuning jernih, TVU tinggi fundus uteri, 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, raba keras, pendarahan via vagina, los rubra normal sekitar 50 cc pada pembalut. Pada untuk sore, lanjutkan manajemen nyeri, kolaborasi pemberian injeksi keterolak 30 mg 4 berikut nanti jam 4 sore. Latih pasien duduk di tempat tidur, mobilitas bertahap lanjutkan. Lakukan edukasi dispar planning bersama keluarga mengenai nutrisi tinggi protein, putih telur atau ikan gabus untuk penyembuhan luka. Sebenarnya sudah dicatat? Sudah dicatat. Untuk injeksi nyeri nanti akan dilakukan di jam 4 sekaligus sama latihan duduk. Untuk konfirmasi, mari kita langsung ke ruang pasien. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kondisi Ibu Bila? Hari ini ada pos FC ke hari 1, dari akut skala 6, kemudian operasi uterus bayi, pemberian berubah,
normal, kemudian ada infus RL, lancar, kemudian ada urin kateter 400 cc per 6 jam. Oke. Saya periksa dulu ya, Bu. Saya periksa dulu ya, Bu. Ibu Bila harus tetap semangat ya, Bu. Terus juga besok kateter urin udah bisa dilepas ya. Terus nanti selagi kateter urin bisa dilepas, Ibu silakan untuk latihan jalan-jalan kecil dulu seperti ke kamar mandi. Nah ini saya juga sudah resepkan obat oral. Besok untuk diminum setelah mobilisasinya Ibu Bila sudah baik ya, Bu. Oke, lanjutkan ya. Selamat siang Ibu Bila, jadi kami dari tim perawatan melakukan operasi. Ini perawat pagi akan menyerahkan kelanjutan perawatan kepada perawat sore. Ya, silakan. Selamat siang Ibu Bila, bagaimana kondisinya saat ini? Masih terasa nyeri di bagian perut? Masih sulit. Bisa Ibu, saya cek bagian perutnya sama selang urinnya dan juga selang infusnya juga Ibu. Oke. Oke, untuk kontraksinya bagus, keras, dan juga selangnya masih bagus dan juga infusnya masih bagus. Dan nanti jam 4 sore saya akan suntikan obat pereda nyeri lewat selang infus, dan nanti sore juga saya akan membantu Ibu belajar duduk pelan-pelan ya, Bu. Oke, sus. Ya mau nanya, apakah untuk makanannya ada pantangan ya? Kata orang tua dulu tuh nggak boleh makan telur, bener nggak? Gimana dok? Justru malah bagus kalau Ibu Bila mengonsumsi makanan yang tinggi protein seperti telur atau kuning telur. Justru itu membantu mempercepat penyembuhan dari dalam ada luka itu, lebih cepat sembuh. Gitu. Oke. Tapi tergantung kalau Ibu Bila ada alergi terhadap protein atau enggak. Gitu. Oke, aman. Bisa cari alternatif yang lain untuk mempercepat penyembuhan. Terima kasih. Baik, untuk operan Ashbar untuk kamar 301 sudah selesai dan divalidasi. Silakan Bapak Supervisor memberikan masukan. Oke, terima kasih ya Mbak. Secara keseluruhan komunikasi SBAR sudah berjalan sangat baik dan terstruktur. Data dari klinis dan dari asesmen seperti TFU, kontraksi dan data penunjang lainnya dilaporkan secara lengkap ya Mbak. Pertahankan kualitas pelayanan ini, jangan ada yang kurang ya Mbak. Silakan Mbak. Apakan hasil pengamatan? Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya, semua poin SBAR terdokumentasikan 100% dengan tepat. Komunikasi antar sip dan kolaborasi dengan dokter berjalan efektif tanpa ada kata yang salah. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak sudah melaporkan hasilnya. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas untuk sore. Dan selamat istirahat untuk si pagi. Mari kita tutup operan. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.